Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita berrisalah ini muqimus shalah. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya, nabuada yang dikurda Ki Haji Abdurrahman Abu Nande. Bismillahirrahmanirrahim. Paukule ripamruda Abdullah ibn Abbas Makkadai. Ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ya, kita kenal dengan Ibnu Abbas. Makkadai beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ini sebuah hadis, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Boleh sesuai tahu makbutana rinabitta makbeda. Datang seorang laki-laki atau seorang laki-laki datang kepada Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian bertanya. Jadi seorang laki tanya. Apa pertanyaannya? Alimni au dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Yudkhiluni al-jannah. Tapak burulaluka atau jelokeng sebuah amala ia maka pertamaika surga. Ya. Tunjukkan kepadaku, atau ajarkan kepadaku. Tunjukkan kepadaku atau ajarkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, Ya, saya ulangi. Jadi pertanyaannya orang ini kepada Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Yudkhiluni al-jannata. Apa kata Nabi? Apa jawabnya Nabi? Qala. Maka dari Nabi Rasulullah bersabda. Rasulullah menjawab. Apa kata Nabi? Kun muadzinan. Kata Nabi, engkau pabbang. Apa artinya itu? Jadilah seorang muadzin. Ya. Jadilah seorang muadzin atau tukang azan yang azan di masjid sebelum sholat. Nah, itu jawabnya Nabi yang pertama.
Qala, kemudian orang itu berkata, qala, orang tersebut berkata, la astati'u, de pakuleku, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Jadi kata orang ini, saya tidak bisa menjadi muadzin. Apa ya? Saya tidak mampu. De pakuleku. Ya, qala Rasulullah berkata lagi, Rasulullah berkata lagi, kun imaman, ya, kun imaman, ya, ancajimatku, jadilah imam sholat. Jadi disuruh azan, dia bilang tidak bisa. Kemudian Nabi mengatakan, kun imaman, jadilah ya, imam sholat, ancajimatku. Qala la astati'u. Orang itu menjawab, saya juga tidak bisa. De pakuleku. De pakuleku artinya saya tidak mampu atau saya tidak bisa. Jadi sudah dua, dia tidak bisa. Qala, kemudian Nabi berkata lagi, Nabi berkata lagi, jadi makada si Nabi tak, Nabi berkata lagi, fakum biizail imam. Ya, engkau kepala pak bantu imam. Kalau begitu, jadilah ya orang yang membantu imam, imam sholat, ya, membantu dalam apa saja. Misalnya ada yang diperlukan sang imam itu dibantu. Kalau ya, tidak bisa jadi muadzin, tidak bisa juga jadi imam sholat, maka kata Nabi fakum biizail imam, maka jadilah pembukan imam atau sesuatu yang dibutuhkan imam kita selesaikan, kita berikan. Misalnya dia orang kaya, misalnya punya uang yang banyak, belikan apa yang dibutuhkan imam supaya imamnya misalnya bagus, belikan AC misalnya masjidnya. Kalau masjidnya belum ada AC-nya di depan untuk imam, ada beberapa masjid itu saya datangi di belakang penuh AC, ya, ada sampai 7 AC-nya di belakang. Tapi untuk imam tidak ada. Untuk imam kepanasan di depan, tidak ada AC-nya di depan sini. Tapi di belakang penuh AC. Imamnya keringatan, ya, makmumnya dingin. Jadi kata Nabi, kalau tidak bisa jadi muadzin, jadilah imam. Kalau tidak bisa juga jadi imam sholat, jadilah orang yang ya, bisa membantu ya, imam. Membantu dalam hal apa saja. Nah, supaya itu bisa memasukkan kita ke dalam ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi untuk jadi muadzin saja, nanti ada di hadis di bawah itu lebih lebih mendalam lagi hadisnya. Jadi tukang Adam saja itu bisa memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali pintu-pintu surga ya. Jangan cuma dikira kalau orang mau masuk surga harus misalnya jadi seorang ulama, atau kalau orang mau masuk surga harus hafal Quran. Banyak, tidak terhitung itu pintu-pintu surga. Salah satu pintunya menjadi muadzin, ataukah kalau tidak bisa jadi imam sholat. Kalau tidak bisa lagi
menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat bagi imam atau bagi apa saja yang bisa itu untuk demi demi Islam, demi agama. Itu kan banyak hadis ya. Ada pernah orang bertanya, kenapa katanya dalam Islam itu tidak jelas. Kadang-kadang Nabi mengatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Kadang juga Nabi katanya mengatakan orang yang terbaik dalam Islam itu orang yang paling baik bagi keluarganya. Seorang suami yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Kadang juga Nabi mengatakan orang yang terbaik itu orang yang sholat tepat waktu atau di awal waktu ya, lebih afdolnya. Kadang juga Nabi mengatakan dalam Islam amalan yang paling baik itu adalah haji mabrur. Dan banyak lagi hadisnya, ada belasan itu Nabi yang bermacam-macam. Kalau orang salah paham itu bisa ya, mengatakan kenapa begitu, tidak jelas, beda-beda hadisnya. Nah, ternyata ulama ya menjelaskan kenapa banyak sekali hadis seperti itu. Amalan yang terbaik adalah ini. Di hadis lain mengatakan amalan yang paling bagus begini. Beda-beda. Ulama menjelaskan ternyata makna hadis-hadis Nabi itu seperti itu. Maksudnya banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Bukan cuma menghafal Quran itu yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Bukan cuma berjihad di jalan Allah bisa memasukkan orang ke dalam surga. Tetapi ya, banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dalam hadis itu, ya, dalam hadis mungkin sudah pernah dengar, ada orang masuk surga hanya gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Padahal dia adalah wanita yang tidak jelas, wanita tidak baik pokoknya. Ya, wanita yang tidak baik, tetapi gara-gara memberikan minum, memberikan minum ya, kepada anjing yang kehausan, ternyata amalan yang kita anggap sepele itu ke dalam surga. Dan sebaliknya, dalam hadis juga dikatakan ada orang dengarkan, ada orang masuk neraka gara-gara dia mengurung mati, gara-gara amalan itu dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi tidak boleh dipandang enteng ya. Misalnya ada orang miskin, bahkan mungkin rumahnya tidak ada, tidak punya pekerjaan, tapi dia punya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan justru amalannya itu yang akan memasukkan dia ke dalam surga lebih duluan daripada kita. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Sama ini azan, ya. Sama ini azan. Ada orang menganggap remeh, masa gara-gara azan saja itu mungkin bisa masuk surga. Betul, ada hadisnya tadi. Ya. Kalau dia azan itu betul-betul karena ya ikhlas karena Allah, itu bisa memasukkan dia ke dalam surga nanti di akhirat. Ya, jadi itu maksudnya ini memberikan motivasi kepada kita supaya azan. Kalau tidak ada misalnya orang kita yang langsung azan. Ya lanjut. Ya, hadis yang kedua, Pau boleh dari pangluta Anas bin Malik Makbadai. Sebuah hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Pau boleh dari pangluta Anas bin Malik Makbadai. Ada sebuah hadis riwayatnya Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ini sahabat Nabi
Ya, sekaligus yang bantu-bantu Nabi ya. Jadi Anas bin Malik ini adalah orang yang sering sekali membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tidak bagus kalau dikatakan pembantu ya. Kalau sekarang apa istilahnya pembantu sekarang? Bukan yang dipakai artis itu. Ya, asisten. Jadi sekarang pembantu itu bukan lagi namanya pembantu ya, tapi asisten rumah tangga yang mengurusi semua yang ada di rumah. Nah, Anas bin Malik ini salah seorang yang sering sekali membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Dengarkan. Qala, beliau berkata, Makadai Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, meriwayatkan. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Makadai surunakum Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah bersabda, ya, hadis yang mirip dengan yang di atas tadi, tapi ini ada tambahannya. Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rahmani fawqa ra'sil muadzini. Ya Rahman fawqa ra'sil muadzin. Artinya naya pangmasena patuluna Allah Ta'ala buang pamasaye engkair yasikna ulunna pabangi. Artinya rahmat Allah, rahmat Allah serta pertolongan Allah, rahmat Allah serta pertolongan Allah itu berada di atas kepalanya orang yang sering azan. Ya, jadi ya, saya ulangi kata Nabi, rahmatnya Allah serta pertolongannya Allah berada di atas kepalanya orang yang azan. Ya, berada di kepalanya orang yang azan. Ya, begitu mulianya yang namanya azan dan tidak boleh dianggap remeh, ya. Tidak boleh dianggap remeh. Saya ingat dulu waktu jadi santri itu almarhum Anda Gurta Kiai Haji Wahab Zakaria itu kalau azan kemudian ada yang bicara langsung dipukul. Ya. Kalau orang azan di masjid kemudian ada santri yang kelihatan bicara langsung dapat hukuman itu, langsung dipukul. Ya. Kenapa ya? Itu artinya tidak menghormati azan panggilan untuk sholat. Padahal itu adalah hal yang sangat mulia, bisa menyebabkan orang masuk surga. Nah, bisa mendatangkan ini tadi, bisa mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan menjadi tukang azan. Jadi kalau orang azan jangan bicara, jangan cerita, jangan ketawa-ketawa, tapi dengarkan. Nanti banyak hadisnya itu berikutnya, cuma belum malam ini. Bagaimana pahalanya ketika orang menjawab azan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Artinya apa? Ya harus dihormati. Baik azannya itu tak orang yang azan, karena luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi tadi, kata Nabi, rahmat dan pertolongan Allah itu berada di atas kepalanya orang yang azan. Ya, lanjut, wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi. Ya, dan majapku riak dampengan ni dosana ritu
Silampe sadana. Ya. Wa innahu la yughfaru lahu mada sawtihi. Dan akan diampuni dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya ketika azan. Jadi kalau orang azan semakin panjang suaranya, itu dosanya juga semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar azan. Jangan azan sembarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbaiki, kasih panjang kalau bagus ya. Azan itu tidak mesti sesuai dengan tajwid ya. Dengarkan. Azan itu tidak mesti sesuai dengan tajwid. Tajwid itu kalau melebihi batas panjangnya, misalnya dua harakat, tapi kita tambah menjadi 5 harakat, itu melanggar hukum tajwid. Tapi kalau azan tidak apa-apa, ya. Allahu Akbar, Allah, kan panjang tahu, sampai lebih 10 harakat. Itu tidak apa-apa. Menurut ulama yang sering saya dengarkan, tidak apa-apa menambah panjangnya. Karena bukan juga Al-Quran, tapi azan. Jadi semakin panjang suaranya itu tidak apa-apa. Dan sesuai di sini mada sautihi, ya, akan diampuni dosa-dosanya mada sautihi, silampe saddanna, ya, sepanjang suaranya. Semakin panjang suaranya, maksudnya semakin bagus suaranya dipanjangkan, itu juga diampuni dosa-dosanya seperti itu. Aina balagha, ya, pegi letup. Maksudnya semakin jauh itu jangkauan suaranya, ya, pegi letup sampai di mana suaranya itu kedengaran. Sambungannya tadi, tulis. Sampai di mana suaranya kedengaran. Jadi semakin jauh jangkauannya itu suaranya tukang azan, itu semakin, ya, sepanjang itulah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di zaman Nabi belum ada speaker ya, belum ada mic, belum ada speaker, belum ada menara masjid untuk menjangkau tempat yang lebih jauh. Jadi dulu itu sahabat-sahabat Nabi kalau azan, seperti dalam riwayat itu naik ke tempat yang lebih tinggi karena belum ada speaker begini. Jadi orangnya naik ke atas supaya kedengaran oleh kaum muslimin ya yang ada di sekitar masjid. Kalau tidak pakai speaker begini kira-kira berapa meter saja sampai itu suara? Puluhan meter saja ya. Tidak mungkin sampai ratusan meter mungkin. Tapi sejauh itulah dosa-dosanya itu tukang azan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nada sautihi aina balagha, ya. Sepanjang suaranya itu, kemudian sampai di mana suaranya itu kedengaran, itu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi tidak boleh dianggap remeh ya. Banyak hal yang kita anggap remeh ya, dalam khususnya umat Islam itu menganggap remeh sesuatu karena kelihatan kecil, tapi di sisi Allah itu besar sekali, ya, besar sekali kemuliaannya, fadilahnya, ya, di sisi Allah. Bahkan ada nanti, atau mungkin pernah dengar hadisnya, ada orang nanti masuk surga
Gara-gara dia, dengarkan, ada duri, di jalanan, ada hal yang berbahaya di jalanan, kemudian dia ambil itu duri, dia singkirkan supaya orang selamat, tidak jatuh atau tidak tertusuk kakinya dan sebagainya. Gara-gara amalan sekecil itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Jadi tidak boleh orang sombong mengatakan, saya ini masuk surga nanti karena saya rajin mengaji, rajin sholat, rajin sedekah, rajin ini. Tidak boleh kita menganggap ya, amalan kita sendiri itu sudah banyak, karena ada hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang. Kalau orang itu ikhlas, justru itu yang akan menyelamatkannya nanti di akhirat. Dan banyak dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, justru itu yang nanti menyiksa kita di akhirat. Contoh misalnya, ada hadis Nabi itu, ada, kalau nggak salah itu hadisnya, ada 5 orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat, betul-betul dilaknat. Salah satunya orang yang suka buang air besar di pinggir jalan, di tempat, di bawah pohon misalnya, di tempatnya orang lewat, sembarangan buang air BAB di situ. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taubat, kalau dia tidak taubatkan kepada Allah itu dosanya, sampai di akhirat nanti akan dituntut. Hanya gara-gara BAB. BAB di tempat yang dilalui orang. Misalnya di pinggir jalan, di halte bus, atau di bawah pohon, atau di pinggir jalan, tempatnya orang lewat di situ. Itu ketika bisa mengganggu orang, itu bisa mencelakakan kita. Jadi hal-hal kecil seperti itu tidak boleh dianggap remeh, baik itu dosa ataupun pahala. Ya. Karena itu adalah ya, di sisi Allah hanya Allah yang tahu sebesar apa dosanya, sebesar apa pahalanya. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama belajar. Ada orang menganggap remeh belajar itu, makanya malas belajar. Padahal kata Nabi, coba nanti cari di hadis, belajar di satu malam saja, orang misalnya begadang sampai tengah malam belajar, itu lebih baik daripada sholat sunat semalam penuh. Bayangkan, duduk di malam hari belajar, mempelajari ilmu yang diberikan oleh Allah, apalagi ilmu agama, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat, ya sholat sunat semalam penuh. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Masa belajar begitu ya? Hadisnya ada. Jadi, tapi yang dinilai adalah ikhlasnya. Bagaimana kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebuah ya, amalan, ya, sebuah ibadah dalam ajaran agama kita. Atau misalnya menghafal tapi tidak hafal-hafal. Sudah dibaca 50 kali tidak hafal-hafal. Itu jangan dianggap remeh. Itu bisa jadi pahala yang luar biasa. Setiap diulangi, apalagi Al-Qur'an ya. Setiap diulangi dapat pahala lagi, diulangi dapat pahala lagi. Jadi tidak boleh merasa berkecil hati ya. Bilang, masa saya tidak bisa hafal, temanku sudah hafal, saya tidak bisa-bisa. Tidak perlu berkecil hati. Itu dapat pahala sepanjang kita ikhlas ya ketika belajar. Sekalipun sulit, sulit menghafal, sulit mengerti, tapi diulang-ulang terus, akhirnya dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini pasal yang kedua ini isinya hadis semua, ya. Sudah dua tadi hadis yang kita baca ya. Ya, hadis yang ketiga. Paukole ri pangurutta Abu Umamah. Ya, hadis yang berasal dari
Ya Abu Umamah. Ya an Abi Imamah radhiyallahu anhu. Paupore ri pangulukta Abu Umamah Makkadai. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Makkadai suruna Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam bahasa Arab itu cuma satu saja, qala. Kalau di Indonesia kan beda-beda. Kalau raja ber berapa? Bertita ya. Raja bertita. Kalau orang biasa berkata, kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman. Apalagi? Ya banyak ya. Ya ulama berfatwa. Kalau bahasa Arab cuma satu, qala. Qala. Itu sudah mencakup semua. Bisa dikatakan bersabda, berfirman, tergantung siapa fa'ilnya ya. Siapa subjeknya. Kalau qala Rasulullah berarti Rasulullah bersabda. Kalau setan yang berkata, qala syaitan dan lain-lainnya, tetap memakai qala saja. Ya apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Ya mirip dengan hadis yang di atas tadi. Naya pagbangi riak dang pengengi dosana silang pe belana sadanna. Ada pun orang yang azan, muadzin itu atau orang yang azan itu, muadzin itu atau orang yang azan diampuni dosa-dosanya, mirip dengan hadis di atas tapi ada sambungannya. Diampuni dosa-dosanya silampe belana sadanna. Ya, sepanjang ya, jauhnya suaranya itu, jangkauan suaranya kedengaran. Sepanjang jangkauan suaranya didengar oleh orang. Semakin jauh itu kedengaran suaranya, maka sebanyak itu pula dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Muadzin itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah sejauh jangkauan suaranya didengar oleh orang. Ya, lanjut, wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan pahalanya naya appalanna padai appalanna tahu newai si bawa masumpanya. Dan pahalanya sama atau sebanyak orang yang datang sholat berjemaah bersama dia, dan pahalanya sebanyak orang yang datang sholat berjamaah bersamanya. Ya. Dan pahalanya sama atau sebanyak orang yang datang sholat berjamaah bersama bukan azan itu. Bayangkan kalau kita azan, yang datang itu ratusan orang sholat. Setiap orang yang datang gara-gara mendengarkan azan kita
itu diberikan pahala sebanyak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan menganggap remeh sebuah amalan atau ibadah. Luar biasa. Bagaimana kalau tukang azannya yang datang cuma satu orang? Berarti harus ya, diajak itu masyarakat. Jangan sampai cuma satu orang yang datang. Pahalanya tidak sebanyak kalau datang semua. Banyak yang datang ke masjid. Ada beberapa masjid seperti itu ya. Seperti yang pernah saya ceritakan. Pernah singgah sholat subuh. Kebetulan musafir ke kampung. Malam subuh. Singgah sholat subuh di sebuah masjid. Itu makmumnya cuma 2 orang. Jadi imamnya 1, makmumnya 2 orang. Padahal masjidnya besar. Masjidnya cantik lagi. Tapi yang datang sholat jamaah subuh cuma 2 orang dengan sang imam. Nah, kalau seperti itu harus diusahakan supaya datang itu jamaah ke masjid. Ya, supaya yang azan juga banyak pahalanya, mendapatkan pahala sesuai sebanyak orang yang datang sholat ya bersama dia ya di masjid. Gara-gara mendengarkan suara azannya ya, muadzin tersebut. Ya seperti yang kita baca sebelumnya, seandainya harus diundi, seandainya azan itu harus diundi, maka orang berlomba-lomba untuk azan. Seandainya orang itu tahu seberapa besar pahalanya, fadilahnya ketika orang menjadi muadzin ya. Tapi karena kita tidak lihat, tidak pernah melihat pahalanya seperti apa, sehingga banyak orang yang cuek, disuruh azan tidak mau. Padahal luar biasa itu pahalanya. Dari 3 hadis yang kita baca ini malam ini, ya, itu memberikan penjelasan yang jelas sekali. Fadilah daripada azan. Seperti judul pasalnya, al-birna bangi, ya. Kemuliaan namanya azan. Apalagi menjadi tukang azan. Ada kemarin kisah viral di Facebook itu. Di Jawa ada sebuah masjid. Saya lupa di Jawa Barat atau di Jawa Timur. Dengarkan. Ada sebuah masjid, masjidnya besar, tapi jemaahnya kurang sekali. Kadang cuma 1-2 orang yang datang sholat berjemaah. Nah, tiba-tiba ada seorang jamaah di situ punya inisiatif. Bagaimana ini masjid besar supaya penuh orang sholat. Dia punya inisiatif dan dia punya uang. Dia punya uang, mungkin pengusaha. Dia bikin program ya, semua yang datang, anak-anak dulu yang dimulai, anak-anak SD, anak-anak SMP, semua yang datang sholat maghrib sampai isya, kemudian sholat subuh, 3 sholat ini, itu dapat uang 10.000 tiap hari. Pokoknya siapa yang datang, anak-anak yang datang sholat maghrib tinggal sampai isya, kemudian subuhnya juga datang, itu dapat 10.000 per anak-anak. Ya, awalnya tidak banyak yang tertarik, tapi semakin lama, akhirnya itu setengah dari masjid itu penuh anak-anak. Karena mau dapat uang 10.000, tapi itu menjadi penarik. Tidak mesti harus ikhlas dulu awalnya ya. Jadi ditarik semua anak-anak satu kampung itu. Akhirnya datang semua karena 10.000 per hari. Lumayan tuh 10.000 per hari. Kemudian program yang kedua, setelah banyak sekali anak-anak yang datang ke masjid, bikin lagi program. Semua anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya sholat di masjid. Semua anak
yang bisa mengajak kedua orang tuanya sholat di masjid, minimal itu dari 3, maghrib, isya, dan subuh. Itu setiap mengajak dan bisa hadir semua dikasih tiket untuk rekreasi. Ada tempat rekreasi di daerahnya situ, itu dikasih tiket gratis setiap hari. Setiap bisa mengajak bapaknya, mamahnya sholat maghrib, isya, serta datang juga sholat subuh, dikasih tiket. Akhirnya katanya, dengarkan, akhirnya itu masjid tiap hari itu hampir 1.000 orang yang sholat sampai sekarang. Dan sekarang tidak ada program seperti itu karena sudah terbiasa masyarakatnya, dimulai dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu datang. Katanya dulu itu infaknya itu masjid 3 juta per minggu, ya, 3 juta per bulan. Kalau dikumpul infak Jumat sama infak tiap hari, itu cuma 3 juta per bulan. Sekarang 60 juta per bulan infaknya itu. Karena orang rajin sedekah, kemudian uangnya itu banyak dilakukan, ya, perbaikan-perbaikan. Masjidnya dipercantik lagi, kemudian orang-orangnya juga dibantu. Masyarakat-masyarakat yang ada di situ membutuhkan, itu dibantu. Jadi ternyata ada caranya. Ada caranya kalau ya, mau dikasih ramai itu masjid. Salah satunya tadi luar biasa. Sekalipun awalnya ada yang bilang, masa dikasih itu artinya tidak ikhlas katanya anak-anak pergi sholat. Memang di awal tidak ikhlas, tapi akhirnya terbiasa. Sekarang tidak perlu dikasih uang lagi, mereka sudah rajin pergi sholat berjamaah di masjid. Terakhir, ada pernah dengar Masjid Jogokarian di Jogja? Masjid yang paling terkenal itu, yang viral di YouTube, viral di mana-mana, masuk TV dan sebagainya. Bahkan banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar negeri dan seluruh dunia, banyak berkunjung ke Masjid Jogokarian di kota Yogyakarta. Itu ada yang mengatakan masjid terbaik di Indonesia. Saya pernah tahun 2019 sebelum terjadi corona, itu pernah dapat tiket gratis ke sana, belajar manajemen masjid. Ada 5 orang dari Makassar dulu diutus ke sana. Salah satunya saya dapat tiket PP, dapat tiket hotel juga, menginap di hotel 3 malam. Belajar di situ di Masjid Jogokarian. Itu dulu masjid itu kosong, tidak ada jamaahnya. Tadi diprakarsai oleh seorang tokoh di situ, masyarakat yang sekarang jadi imam besarnya. Itu sekarang luar biasa. Nanti ada saatnya jalan-jalan ke sana, ya, Jogokarian di kota Jogja. Itu tiap subuh tidak muat itu masjid. Sholat subuh saja itu sampai meluber keluar. Orang pasang karpet atau karpet di belakang situ sampai jamaahnya tidak muat. Sholat subuh, apalagi sholat yang di luar sholat subuh. Kenapa bisa seperti itu? Saya lupa siapa ya. Ustaz Yasri ya namanya, yang imam besarnya itu di awalnya itu pusing, ini masjid tidak ada jamaahnya. Akhirnya dia bikin program seperti itu tadi. Dia mengajak orang, bahkan dia datangi rumahnya orang. Dia bikin tim remaja masjid, itu didatangi rumahnya masyarakat yang tidak pernah ke masjid. Tiap hari didatangi, diajak. Katanya kalau kita ke masjid, Bu, Bapak dapat beras. Dapat beras, setiap ke masjid dapat beras. Ada namanya ATM beras di situ. Setiap jamaah yang ke masjid dikasih beras untuk dimakan di rumahnya. Akhirnya lama kelamaan itu semakin banyak yang ke masjid. Bukan cuma beras dikasih, yang rusak rumahnya diperbaiki. Uang masjid dibagi. Ya, yang belum menikah, dengarkan, yang belum menikah dan tidak cukup uangnya, masjid yang kasih menikah. Yang sakit, di masjid itu ada klinik, gratis berobat, sakit apa saja, gratis berobat di masjid. Pokoknya banyak sekali, ada puluhan programnya itu yang luar biasa. Saya baru tahun 2024 yang lalu
sempat ke sana lagi, nginap 2 malam di sampingnya itu. Jadi ada hotelnya di situ, hotel masjid. Itu tiap subuh itu dikasih makan jemaah, dikasih makan bubur atau dikasih makan, ada makanannya tiap subuh. Jadi kalau kita sholat berjamaah subuh dapat makanan satu piring. Sampai sekarang itu infaknya, saya pernah sholat di situ per hari sampai 7 juta kayaknya per hari. Tapi itu uang tidak boleh tinggal di masjid, harus dihabiskan. Ada istilahnya saldo 0 rupiah. Setiap Jumat diumumkan itu saldonya tidak boleh ada tinggal 1 rupiah, harus habis. Jadi kalau 10 juta yang masuk satu minggu misalnya atau per hari sekian juta harus habis. Habis apa dipakai? Ada orang miskin dibantu, ada orang tidak bisa makan dikasih yang ada di sekitar masjid itu. Dengan syarat itu tadi, datang ramai-ramai sholat berjamaah dan didata, ada datanya. Oh ini rajin sholat berjamaah. Akhirnya masyarakatnya sudah terbiasa seperti itu. Luar biasa ya masjidnya. Bahkan kalau ada pengumuman di sini ditulis, kalau ada yang kehilangan sandal, kalau ada jemaah yang kehilangan sandal, langsung diganti dengan sandal baru yang sama dengan sandalnya yang hilang. Kalau ada yang kehilangan motor di pekarangan masjid, diganti dengan motor yang baru. Saking amannya itu masjid. Ya, bisa dibuka nanti di YouTube ya. Itu ada ribuan video tentang masjid Jogokarian di Jogja itu. Itu yang memprakarsai masjid-masjid yang bagus manajemennya di Indonesia, karena tiap tahun dulu mereka bikin pelatihan manajemen masjid ya. Orang diundang gratis untuk belajar bagaimana masjid itu bisa ramai. Jarang-jarang lihat tuh tiap hari masjid seperti lebaran. Kalau di kampung kita nanti lebaran baru penuh masjid. Di situ tiap hari, zuhur, asar, maghrib, apalagi subuh. Kenapa subuh banyak sekali yang datang sholat subuh? Karena ternyata di situ kalau malam banyak sekali tamu dari luar Jogja datang nginap, mau melihat itu keramaiannya itu masjid. Di setiap subuh itu penuh, tidak muat itu masjid sholat subuh. Jadi jarang-jarang ada masjid seperti itu. Di Bali juga pernah dengar? Di Bali ada masjid yang sangat ramai. Di sana tiap subuh penuh juga jemaah. Saya dengar ustadz-ustadznya yang mengajar di situ orang Makassar. Kebanyakan ustadz yang pengajian di situ di Bali, di masjid di Bali itu ustadz-ustadz dari Makassar yang mengajar. Sampai-sampai viral juga. Jemaahnya tiap hari penuh oleh jemaah sholat. Padahal Bali tempat wisata. Ya, jadi intinya ya, hadis yang kita baca malam ini mulianya namanya azan dan tukang azan. Ya. Jadi tidak boleh dipandang remeh, dianggap remeh. Siapa mau azan sebentar? Angkat tangan. Jangan tunjuk orang. Bilang saya. Hah? Ya, itu. Ya, luar biasa pahalanya tuh, tapi perempuan tidak. Bagaimana dengarkan? Bagaimana caranya perempuan dapat pahala seperti orang yang akan kita baca nanti. Caranya ya, menjawab ya, apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin yang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang mendengar mengulangi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai terakhir. Jangan cerita, apalagi sampai ketawa-ketawa misalnya sambil azan.
sambil mendengarkan azan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Hah? Ya. Masjid dengan musola. Ya. Masjid dipakai sholat Jumat. Kalau musola tidak. Sekalipun besar ya, sekalipun tempatnya besar, tapi masyarakat di situ tidak sepakat dipakai sholat Jumat, maka namanya cuma musola. Beda lagi di Arab, benar kan? Nanti kalau ke Mesir, khususnya di Mesir, masjid yang dipakai sholat Jumat itu namanya jami'. Jami'. Kalau masjid biasa, eh, eh, kalau masjid ada tempat yang dipakai sholat 5 waktu tapi tidak dipakai sholat Jumat, itu namanya masjid saja, masjid biasa. Tapi kalau sudah bilang jami', itu pasti tempat itu dipakai sholat Jumat setiap minggu. Namanya jami'. Kalau di Indonesia digabung masjid jami' Barkuman, masjid jami' Bangkok, dan ya. Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sharrif al-qulub wa sharrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid-din, Allahumma faqqihna fid-din, Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.